Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar Primavera Fisik. Belajar bersama dengan Ujang Sonjaya. Nah, kita akan mempelajari session kali ini mempelajari uh, unvalue cost ya. Unvalue cost. Unvalue cost atau sama dengan budget cost, work performance atau biaya, anggaran biaya terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Kemudian, nah ini dia. Unvalue cost itu budget at completion dikali dengan performance percent complete. Ini dia. Budget at completion. Ini ya. Dikali dengan performance percent complete ini. Ya. Budget at completion dikali performance percent complete. Kemudian budget on completion. Ya, ini ini dia budget at completion is the baseline labor cost ditambah dengan baseline non labor cost ditambah dengan baseline expense cost ditambah dengan baseline material cost. Dan, intinya resource cost atau biaya sumber daya yang terdiri dari labor, non labor, material atau expense. Ini dia. Budget at completion kita lihat di survei dan setting out itu 1.200.000. Nilai budget costnya ini dia. Ini totalnya menjadi 1.200.000. Nah ini survei supervisor. Kemudian ini kita ini surveyor, kemudian ini asisten surveyor. Jadi harus dimasukkan resource-nya dulu, baru unvalue cost-nya bisa keluar, budget completion-nya bisa keluar. Nah, dikali dengan performance percent complete. Nah, performance percent complete ini adanya di sini. Kita buka performance percent complete project. Ini dia. Ya, kita klik tab unvalue. Nah, ini performance percent complete terdiri dari 5 ya. Nah, performance percent complete ini terdiri dari ini dia. Performance percent complete bukan terdiri ya, maksudnya bisa kita pilih berdasarkan apa. Itu performance ini apakah berdasarkan activity percent complete, apakah berdasarkan WBS milestone, apakah berdasarkan 0/100, apakah berdasarkan 50/50. Ini. Nah, kita pilih activity percent earn value-nya, performance percent complete-nya berdasarkan activity percent complete. Nah, activity percent complete. Nah, ini activity percent complete terdiri dari 3, duration, physical, sama unit. Nah, ini duration percent complete, physical percent complete, unit percent complete. Kita ke teori dulu. Ya, langsung saja. Kalau performance percent complete berdasarkan activity percent complete, ya, dan activity percent complete ini kita pilih dari duration dulu. Kita lihat contoh di sini. Ini berdasarkan duration. Nah, ini dia. Ini percent complete type. Kita lagi buka tab WBS, pen value. Nah, percent complete type, percent performance percent complete, kemudian activity percent complete. Nah, ini ya. Activity percent complete-nya berdasarkan duration. Ini activity percent complete. Ini kan activity nih. Ini WBS. Ini projectnya. Nah, ini activity. Ya. Berdasarkan duration percent complete. Nah, untuk
memunculkan earn value cost, ya, itu performance percent complete dikali budget at completion. Performance percent complete ini dia, ya, terdiri dari bukan terdiri, kita boleh memilih ini tadi, balik lagi sini, ini dia 1 2 3 4 5 performance percent complete. Apakah mau berdasarkan activity percent complete, atau berdasarkan WBL milestone, atau berdasarkan 0/100, atau berdasarkan 50/50, atau berdasarkan custom percent complete. Nah, kalau di proyek di mana saya terlibat menggunakan activity percent complete. Nah, activity percent complete ini berdasarkan ini. Ya, pilih salah satu. Balik lagi ke Primavera. Ini duration. Jadi dia berdasarkan durasi. Oke, langsung saja. Kita umpamakan activity survei dan setting out ini tepat waktu tanggal 31 Juli. Kita lihat ke status, kita centang ini. Nah, ini 31 Juli. Terus kita pilih tools, kita pilih schedule, kita run di tanggal 31 schedule. Ya. Oke. Nah, kenapa belum ada hasilnya di performance percent complete? Karena di sini belum kita isi. Ya. Seumpama berdasarkan durasi dia baru setengah hari itu. Kasih 50%. Muncul kan performance persen complete-nya 50, kemudian earn value-nya 50% dari 1.200.000. Nah, jadi 1.200.000 dikali 50% hasilnya 600.000 ini. Terus kita schedule. Nah, maka muncul earn value cost 600.000 ini. Nah, performance persen complete-nya tadi kan berdasarkan durasi, ini dia. Ya, berdasarkan durasi. Itu. Nah, activity persen complete sama 2 itu berdasarkan durasi. Jadi di sini berdasarkan ini. Kemudian kita next step, ya. Kok schedule persen complete-nya ini belum keisi karena belum melewati pada tanggal 31. Kalau sudah melewati tanggal 31, maka schedule persen complete ini bisa menjadi 100% karena waktunya 1 hari. Di mana dia harus melewati hari tersebut. Kita pilih sekarang, kita run ya project ini di tanggal 1. Kita pilih tools, kita pilih schedule, dan kita pilih. Nah, ini kita pindahkan ke bulan Agustus, kemudian kita pilih tanggal 1. Kita pilih, kita select, oke, schedule. Nah, ini kan berubah nih, schedule persen complete jadi 100%, ya kan? Nah, kok ininya belum berubah? Nah, ya, ininya belum berubah. Karena di sininya kita belum berubah, kita rubah ke 100%. Kan bisa, nah, sudah 1.200.000 earn value-nya kan. Kurut finishnya, nah, kita lupa nih, ternyata udah diperkirakan ini finishnya di tanggal 3. Baseline-nya itu jadwal yang telah disepakati itu dia cuma 1 hari. Kita ini ya, kita pilih, kita balikan, kita pilih tanggal 31, select. Remain finish date cannot be earlier than remain start date. Nah, kalau begini testnya, ya, kita klik OK. Dia akan kembali tanggal 3 Agustus. Ya. Kita tool, schedule. Nah, schedule ini juga akan berubah nih. Kita kembalikan ke tanggal 31. Current data date-nya kita kembalikan kepada tanggal 31. Nanti schedule ini berubah. Ya, schedule persen complete ini berubah, tapi performance persen complete ini nggak berubah. Kita lihat schedule. Nah, iya kan? Nah, jadi kita dia on schedule, jadi durasinya 1 hari dan tepat pekerjaan survei dan setting out selesai 1 hari oleh resource orang ini. Nah, ini. Ya. Oke. Kita klik actual finish date-nya ini. Pilih tab status, kita klik di sini. Nah,
Kemudian kita run lagi project ini, tool schedule. Nah ini kan schedule, ya. Kita pilih tanggal 1 Agustus sampai schedule. Nah, dan value-nya muncul. Jadi value cost itu performance persen complete dikali dengan budget persen complete. Performance persen complete itu kita diberi option berdasarkan apa performance persen complete ini. Nah ini dia ya, performance kita buka di sini di WBS. Nih, performance persen complete. Apakah berdasarkan activity persen complete? Ya. Apakah berdasarkan WBS milestone persen complete? Apakah berdasarkan 0/100? Apakah berdasarkan 50/50 atau berdasarkan custom persen complete? Di simulasi awal, ya, kita menggunakan dengan activity persen complete, di mana activity persen complete pun kita diberi pilihan berdasarkan durasi. Nah, ini dia ya, general. Nah, activity persen complete ini apa tadi, durasi fisikal apa unit. Nah ini berdasarkan durasi. Sekarang kita pindah ke performance persen complete-nya berdasarkan WBS milestone. Nah, ya. Berarti ini kita setup ke semula lagi. Ini kan tadi berdasarkan persen complete-nya berdasarkan activity persen complete, dan activity persen complete-nya berdasarkan duration persen complete. Sekarang kita ubah, berarti kita kembalikan ke semula. Tool, schedule, kita run di tanggal 31 Juli. Awal permulaan project dan schedule. Oke. Kita tunggu ya, saving change priority schedule. Sambil menunggu kita tadi ini. Nah, ini dia. Ya. Performance persen complete, kita diberi option 5. Ya. Apakah berdasarkan activity persen complete, apakah berdasarkan WBS milestone, apakah berdasarkan 0/100, apakah berdasarkan 50/50 atau berdasarkan custom persen complete. Oke. Nah, activity persen complete pun kita diberi option, diberi pilihan oleh Primavera. Activity ini berdasarkan duration, apakah berdasarkan duration persen complete, apakah berdasarkan physical, apakah berdasarkan unit. Tadi yang telah kita contohkan itu berdasarkan duration. Ini saya tampilkan semua nanti duration, physical, unit. Oke. Ya. Nanti kita rubah nih performance persen complete-nya berdasarkan WBS milestone di pekerjaan survei dan setting out. Namun ini komputernya agak lemot ya. Ini nah ini kita tadi udah duration, ini kita udah simulasikan.
Nah, kita ke WBS berdasarkan persen complete type-nya. Ini dia. Ya, performance persen complete-nya kita simulasikan berdasarkan WBS milestone persen complete. Ya. Kita open lagi Primavera. Terlalu lama menunggu ya. Oke, kita ulang lagi ya sambil menunggu. Ya. On value tadi. Performance persen complete ini tadi berdasarkan activity nih. Bagaimana dengan berdasarkan WBS? WBS ini work breakdown structure. Nah, work breakdown structure. Ya. Artinya akumulasi dari activity-activity tadi seperti piling work. Piling work itu activity-nya kan dan sekuennya pertama survei dan setting out. Kita sesuaikan dengan desain. Ya. Kita sesuaikan dengan perencanaan. Kemudian activity berikutnya adalah piling, pemancangannya. Ya. Setelah pemancangannya sampai dengan enduring atau calendering sudah tercapai. Next step-nya berarti excavation ya, agar sesuai dengan elevasi gambar. Setelah excavation, cutting pile. Ya. Oke, ini dia tadi. Ya. Ini performance persen gambarnya. Kok masih ada? Nah, ini ya, kita hilangkan tadi kan kita udah membalikan tuh schedule run ke tanggal 31 schedule. Nah, kok ini performance persen gambarnya masih ada? Kita nggak bisa ngedit di sini. Ini berdasarkan resource. Nah, resource berdasarkan aktual unit. Kita buka collab resource. Nah, ingat unit persen kamera sudah 100% nih. Kita rubah aktual unitnya. Nah, kan jadi hilang tuh. Apa? Dan kita tool, schedule. Kemudian kita ini statusnya kita hilangkan. Kemudian durasinya kita nolkan. Kemudian kita hilangkan. Yes. Nah, ya kan? Dan budget ini, nah, ini kok di budget dan populasinya hilang, berarti resource-nya nih. Nah, ini pada hilang nih. Oke, ya. Satu hari kita membutuhkan supervisor satu, surveyor satu, surveyor satu. Nah, muncul tuh. Ya. Sekarang jika tadi option yang kedua, performance percent complete berdasarkan PBS.
berdasarkan WBS. Oke. Berarti kita buka tab WBS, project WBS. Nah, ini filing work WBS-nya kan. Nah, ini activity-nya di bawah filing work ini. Nah, di bawah filing work ini ada survey descending out, filing driver, excavation, cutting file. Nah, sekarang kita performance percent complete-nya berdasarkan WBS milestone. Kita buka tab earn value, kita pilih WBS. Kemudian setelah WBS kita berarti setup WBS milestone-nya. Nah, ini ya. Kita pilih filing work. Nah, ini tadi telah saya buat nih. Sekarang kita delete. Shift tanda panah ke bawah. Kita setup WBS-nya. Kita add. Nah, kita buat di sini preparation. Dan kita tambah lagi construction. Tambah lagi inspection atau test. Dan kita tambah lagi testing. Karena di filing itu kan kurang lebih sesuai kalau ada permintaan ada 4 PDA test dan SLT test, static load test. Static load test itu terdiri dari lateral test, axial test, dan tension test. Nah, ini dia. Ya. Dan kita tambah lagi finishing. Finishing. Nah, finishing ini bisa berupa report tadi. Report hasil tes, report hasil inspection. Nah, kemudian weight-nya kita atur di sini. Kita kasih 25%. Preparation aja mereka sudah 25%, sama gitu. Kemudian construction kita kasih 60%, 5%, testing 5%, finishing 5%. Ya. 100 kan? 25, 70 tambah 60, 75, 85, 90, 95, 100. Oke. Dan kita buka. Ini kita klik preparation. Nah, kita buka activity tadi. Oke, kemudian kita run. Sorry, sebelum kita run, kita kasih dia actual start. Jadi ini di oke. Kemudian kita run ya. Tanggal 31. Kemudian itu kita ini keluarkan ini ini customize. Kita keluarkan. Oh, ini sudah keluar performance. Nah, belum muncul ya performance persen complete-nya. Agustus. Nah, ini udah 100%. Ini performance-nya ini berdasarkan. Nah, ini masih berdasarkan persen complete type-nya. Berarti kita pilih di ini complete type WBS value-nya. Ini dia.
Ya, belum kita klik WBS milestone-nya, kita klik. Nah, keluar kan value-nya. Nah, ini kan nggak keluar tuh. Tapi ketika berdasarkan WBS milestone, nah, keluar kan. Nah, tuh keluar kan 25%. Jadi berdasarkan WBS tadi, WBS-nya kita pilih WBS ini, terus kita setting WBS milestone-nya. Dan kita klik di 60. Ya, klik di 60. Oke. Nah, lihat ya. Sudah 85 nih. Ya kan? Itu berdasarkan PS. Di dalam proyek yang dimana saya terlibat di proyek itu, saya tidak pernah menggunakan performance percent complete-nya berdasarkan WBS. Ya, jadi ini kita klik ya. Nah, ini berubah tuh kan, berubah kan performance percent complete-nya. Jadi walaupun dia belum dikerjakan, tapi performance percent complete-nya sudah. Padahal eh, baru nyampe di tanggal 1 itu. Dan kalau kita tools schedule, nah kita run tanggal 1, kita bikin activity survey dan setting itu on time. Jadi kita kembalikan dulu ke tanggal 31, select. Nah, ya, kita ini tanggal tuh schedule. Ini salah pilih ya, maaf. Ya, 31 Juli select. Nah, nah, walaupun dia sudah ini 100 activity persennya 100, activity-nya nih, ya. Ini 100 tuh berdasarkan duration 100. Tapi performanya masih 25. Ya, karena tadi kita setting performance percent complete-nya berdasarkan WBS milestone. Nah, kita rubah ke berdasarkan activity percent complete. Nah, berubah kan? Nah, sesuai dengan harga survei dan setting out tadi. Nah, itu kan. Nah, itu berdasarkan WBS. Jadi on value cost ini ya kita klikin. Nah, ini di pojok kiri bawah. On value cost is the budget at completion. Jadi ini budget at completion ya. Budget at completion dikali dengan performance percent complete. Nah, the method for computing the performance percent complete depends on the earn value technique. Nah, tadi earn value tekniknya tadi ini dia. Nah, ini value tekniknya. Atau kita bisa setting and value tekniknya di sini admin preference. Ini kita buka earn value-nya. Nah, ini tadi. Oke. Bisa di sini close. Oke. Jika berdasarkan WBS, tadi berarti kan WBS-nya, bukan berdasarkan activity-nya. Jadi berdasarkan activity, apakah berdasarkan WBS? Nah, kalau berdasarkan 0/100 performance percent complete-nya, ini performance percent complete-nya, ini dia. Kalau berdasarkan 0/100, the zero divided by 100 option assign menugaskan a value of zero for an in progress activity. Jadi walaupun activity-nya sedang dalam progress tapi tetap dihitung 0. And assign 100% dan 100% ini ditugaskan ketika the activity is complete. Ketika dia punya aktual finish, maka bisa di atas 100%. Jadi walaupun pekerjaan sudah 50%, sudah 80%, tetap dihitung 0%. Karena tadi berdasarkan 0/100, 0 start, finish 100 gitu.
Tapi tidak dihitung 20, 30, 40, 50, enggak. Pokoknya pekerjaan selesai baru dibayar 100 gitu. Kemudian ini berdasarkan 50 ya. Option ketika performance person complete ini kita pilih berdasarkan 50/50. Ketika star nih, kita kasih 50%. Mau meskipun baru star, tapi ketika udah mencapai progresnya 60, tetap aja 50. 80, tetap aja 50. Ketika baru mencapai actual finish, sisanya baru dibayarkan. Gitu. Itulah on value cost. Oke. Dan dalam on value cost, jangan lupa untuk memilih baseline. Klik pro enterprise project. Nah, kita buka default. Oh, bukan default ya, general setting. Nih, general setting ya. Terus kita pilih proyek AZ. Nah, ini dia. Baseline for on value calculation. Nah, ini. Baseline for on value calculation. Kita pilih project baseline ini. Nah, ya ada kan? Nah, ada kan? Namun plan value-nya nggak ada. Nah, kita project dan kita pilih. Nah, kita run schedule. Dan ini plan value-nya ya. Dan value-nya dan di itu schedule. Ah, ini nggak muncul. Walaupun tadi activity ini sudah 100%. Karena belum melewati tanggal 31. Ya, belum melewati tanggal 31. Kita run ini dia schedule persen complete ini berdasarkan durasi. Harus melewati tanggal baseline project finish. Tool, schedule, kita pilih di tanggal 1 Agustus. Select schedule. Nah, muncul. Oke, sekian dari saya. Seperti itulah on value cost. Jadi kalau memunculkan on value cost jangan lupa budget and completion harus muncul. Nah, budget and completion bisa muncul kalau resource-nya kita assign ya. Dan resource. Kemudian nih escape-nya nih escape-nya. Nah, dia ini escape-nya. Oke, ini dia. Nah, escape. Karena on time tadi di Juli tadi on time 31 Juli. Sama nih. Ini kita buka legendnya. Grab legend show legend apply. Oke. Nah, budget labor nih yang warna kuning, actual labor warna biru. Nah, ini escape-nya. Escape ini akan muncul jika resource kita assign kepada setiap activity. Jika resource kita masukkan kepada setiap activity. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, like, share, and comment. Semoga bermanfaat, terutama untuk saya. Karena itu, di setiap judul yang saya upload, Primavera Fisik, BB itu artinya belajar bersama, bersama-sama belajar, atau belajar bersama-sama. Seperti itu. Kritik dan saran selalu saya terima dengan lapang dada. Mari kita membangun Indonesia lebih baik lagi dengan masing-masing menampilkan performance kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.